Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video yang selanjutnya mengenai tentang pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Pembuatan tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi adalah tabel memuat ruang lingkup materi atau pokok bahasan dan aspek tingkah laku yang akan dievaluasi beserta profesionalitasnya. Kedua, merumuskan indikator. Mengacu pada tabel spesifikasi di atas, guru kemudian merumuskan indikator yang disesuaikan dengan kompetensi dasar atau KD dari masing-masing materi pelajaran. Ketiga, merumuskan soal. Berdasarkan indikator yang sudah dirumuskan, guru kemudian merumuskan soal untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa dari aspek kognitif baik dalam bentuk tes objektif atau pilihan ganda. Keempat, melakukan uji coba soal. Setelah dinilai baik secara konstruksi, isi dan bahasa, maka selanjutnya dilakukan proses uji coba ke lapangan dengan tujuan agar mendapatkan data empirik tentang kualitas butir soal yang disusun. Kelima, melakukan analisis butir soal. Berdasarkan hasil uji coba instrumen dengan menggunakan beberapa teknik analisis butir soal, maka dapat diketahui kualitas butir soal yang ada dan selanjutnya dapat dilakukan proses klarifikasi butir untuk ditindaklanjuti. Keenam, memperbaiki soal. Berdasarkan hasil dari analisis butir soal tersebut, maka dapat diketahui butir-butir soal yang sudah baik, yang belum baik atau harus diperbaiki, dan butir-butir yang diwajibkan dikeluarkan dari instrumen. Ketujuh, melaksanakan tes. Setelah mendapatkan instrumen tes yang berkualitas, langkah selanjutnya adalah melaksanakan tes dengan butir-butir soal yang sudah diperbaiki. Kedelapan, menafsirkan hasil tes. Setelah mendapatkan hasil tes siswa dalam bentuk data kuantitatif, kemudian guru melakukan penafsiran terhadap skor yang diperoleh menjadi nilai. Selanjutnya, analisis tes belajar. Setelah pengembangan tes hasil belajar, kemudian diuji coba sampai akhirnya dilaksanakan tes, maka kita mendapatkan hasil tes belajar dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, analisis pola jawab soal. Analisis pola jawab soal adalah analisis terhadap distribusi jawaban peserta tes terhadap soal pilihan ganda. Selanjutnya, analisis validitas tes. Validitas berasal dari kata dasar valid yang secara bahasa berarti sahih atau tepat, sedangkan menurut istilah valid berarti mampu mengukur apa yang seharusnya ingin diukur. Terakhir, analisis reliabilitas tes. Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil tes yang diukur dari tingkat konsistensi hasil tes meskipun dilakukan berkali-kali pada kelompok siswa yang sama. Sekian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini, maka kita lanjut nanti di modul 4.